Pemirsa, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diduga melakukan pelanggaran pemilu karena melakukan pertemuan dengan puluhan kepala desa di Provinsi Maluku. Bukan hanya sekali, sebelumnya Gibran juga pernah melakukan hal serupa di Jakarta. Mengapa pelanggaran seperti ini kembali terjadi? Mungkinkah karena ketidaktegasan Bawaslu sehingga tidak ada efek jera terhadap pelaku? Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini. Pesta Pemilu Jangan Jadi Pilu. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Pesta Pemilu Jangan Jadi Pilu. Tindakan gercep, gerak cepat Polri menangkap terduga pengancaman penembakan calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan patut diapresiasi. Polri tanpa menunggu lama sanggup mengidentifikasi terduga pengancaman penembakan via media sosial baik TikTok maupun Instagram terhadap Anies Baswedan. Langkah gercep kepolisian melihat pengancaman penembakan terhadap calon presiden Anies Baswedan merupakan sebuah keniscayaan. Hal ini berlaku juga jika pengancaman terjadi terhadap capres atau cawapres lain. Aparat penegak hukum harus menciptakan situasi yang kondusif agar pemilihan umum bisa mewujudkan pesta demokrasi yang menggembirakan tanpa adanya tekanan, ancaman, dan teror dari pihak manapun. Kecepatan Polri patut ditiru oleh Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dalam menangani kasus pertemuan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dengan puluhan kepala desa di Provinsi Maluku. Sebanyak 30 kepala desa dari Maluku Tengah dan Kota Ambon diduga mengikuti pertemuan berisi ajakan pemenangan tersebut. Puluhan kepala desa itu diduga melanggar pasal 280 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu karena mereka menghadiri pertemuan bahkan menyatakan dukungan terhadap Gibran. Pertemuan Gibran dengan para kepala desa bukan yang pertama. Sebelumnya cawapres yang juga putra sulung Presiden Joko Widodo ini juga menghadiri silaturahmi nasional Desa Bersatu di Gelora Bung Karno, Jakarta pada 19 November tahun lalu. Bawaslu DKI dalam putusannya memberi peringatan kepada Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI karena terbukti melakukan pelanggaran pemilu terkait acara tersebut. Menurut Bawaslu DKI, sanksi peringatan hanya untuk APDESI karena terlapor hanya APDESI bukan Gibran. Disinilah ada anggapan bahwa Bawaslu bermain aman. Terkait pertemuan Gibran dengan 30 kepala desa di Maluku, Bawaslu juga belum tampak cepat dalam merespons tuntutan publik. Padahal mestinya Bawaslu getol memberikan efek jera agar peristiwa serupa tidak terulang kembali baik kepada Gibran selaku cawapres dan para kepala desa. Pasalnya, jika sanksi dari Bawaslu tidak tegas dan tebang pilih, maka akan merusak kepercayaan publik yang diharapkan bisa berpartisipasi penuh dalam mengikuti pesta demokrasi. Sayangnya, Bawaslu seperti tidak menunjukkan keseriusan dalam menghadapi berbagai pelanggaran pemilu. Ini tampak dalam kasus netralitas aparatur negara, pelanggaran alat peragama kampanye, penyalahgunaan dan politisasi bansos, hingga dugaan dana kampanye ilegal. Salah satu politisasi bansos yang diduga dilakukan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan saat berkampanye di Kendal, Jawa Tengah, Selasa 26 Desember 2023. Dalam kesempatan itu, Zulhas menyebut bahwa bansos dan bantuan langsung tunai ialah bantuan Presiden Joko Widodo. Padahal bansos bukan bantuan Joko Widodo, melainkan kebijakan negara yang alokasi dananya dari APBN. Namun, hingga kini Bawaslu belum mengambil keputusan untuk dugaan pelanggaran pemilu tersebut. Bawaslu memang belum segesit Polri. Kita ingatkan kepada Bawaslu untuk tidak bermain aman, terlebih lagi hanya menjadi alat kekuasaan. Kualitas pemilu dan masa depan demokrasi menjadi taruhannya. Pesta demokrasi jangan berubah pilu di tangan Bawaslu.
Pesta pemilu jangan jadi pilu, itulah topik editorial malam hari ini dan saya akan membahasnya bersama dengan Ketua Dewan Redaksi Media Group. Sudah ada Bang Gaudens Yuswari. Selamat malam Bang Gaudens. Selamat malam sudah. Bang Gaudens, apa yang bisa membuat pemilu kita nanti menjadi pemilu? Ya, sebetulnya di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu itu ada 67 pasal yang mengatur tentang pelanggaran pemilu ya. Dari 67 pasal itu bisa dikategorikan menjadi 3. Pertama itu pelanggaran etik, kedua itu pelanggaran administrasi, ketiga itu pelanggaran pidana pemilu. Pidana pemilu menurut undang-undang itu ditindaklanjuti oleh 3 instansi yaitu Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Mereka bergabung di dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Ya. Nah, terkait 3 aparat penegak hukum pemilu itu tampaknya dari 3-nya ini Bawaslu yang kurang nyaring meniup fluidnya. Jadi fluid di mulut Bawaslu itu sepertinya tidak terdengar. Sehingga masyarakat melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Bawaslu itu sepertinya melakukan pembiaran. Dan jika itu terus menerus, apalagi pemilu tinggal hitung hari ya, tanggal 14 Februari, 30 hari, kurang lebih 30 hari dari hari ini. Ya. Bawaslu itu tidak melakukan apa-apa terhadap pelanggaran pemilu. Apa indikasi Bawaslu melakukan pembiaran, Bang? Ya, indikasinya banyak sekali ya, banyak sekali kasus-kasus pelanggaran pemilu yang menurut undang-undang itu kasusnya itu bisa dilaporkan oleh masyarakat dan bisa juga atas inisiatif Bawaslu. Banyak sekali laporan masyarakat, antara lain yang disebutkan di dalam editorial terkait dengan bagaimana masifnya pemanfaatan kepala desa itu yang tidak pernah disentuh oleh Bawaslu. Selalu alasannya itu kan, Bawaslu selalu memberi alasan bahwa dalam penanganan tindak pidana pemilu itu dibatasi oleh waktu hanya 7 hari sampai 14 hari untuk menentukan apakah sebuah tindakan atau laporan itu termasuk dalam tindak pidana pemilu atau tidak gitu. Oke, kalau kita berkaca pada apa yang sudah terjadi sebelumnya, pengumpulan kepala desa misalnya di acara yang diselenggarakan oleh Abdesi, itu kan sudah ada sanksi administratifnya, Bang. Kalau yang sekarang dugaan pelanggaran Gibran bertemu dengan 30 kepala desa di kota Ambon, Maluku, itu kan masih dalam proses. Apakah berkaca dari 2 kasus ini, studi kasus ini, kita bisa mengatakan bahwa Bawaslu bekerja lamban, Bawaslu tidak tegas, apakah bisa dinilai dari hanya 2 studi kasus ini? Ya, dari 2 kasus itu kita bisa harus ditelah dulu apakah pelanggaran itu pelanggaran administrasi atau pelanggaran pidana. Tetapi yang paling menarik itu pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu calon wakil presiden maupun pasangan calon presiden itu selalu melibatkan kepala desa. Pertanyaannya, mengapa kepala desa selalu yang diajak untuk melanggar? Kita tahu bahwa kepala desa itu dekat berada bersama masyarakat. Dan perannya dalam berbagai studi itu peran kepala desa itu sangat menentukan kemenangan di tingkat desa. Apalagi kalau masyarakatnya itu masih melek pendidikan. Ya. Oke, saya ralat ya, tadi Bawaslu DKI ternyata sudah memberikan sanksi peringatan pada Abdesi, sanksi peringatan yang diberikan. Tapi apa upaya yang dilakukan oleh Bawaslu sejauh ini dinilai belum cukup ya Bang? Karena apa? Indikatornya karena dugaan pelanggaran masih terus terjadi sampai saat ini? Ya, kalau kita membandingkan misalnya kasus ancaman pembunuhan terhadap Anies Baswedan, itu ada di Kalimantan dan di Jawa Timur, dan cepat sekali kepolisian untuk mengatasi itu. Tentu kita memberikan apresiasi kepada kepolisian, dan itu bisa dipahami karena aparat polisi itu berada sampai di bawah. Tetapi dalam kasus yang terkait dengan Bawaslu itu kan sudah diadukan oleh masyarakat dan diterima di tingkat kecamatan itu namanya Panwaslu, di tingkat kabupaten kota itu Bawaslu, sampai di tingkat pusat, tetapi tidak pernah ditindaklanjuti atau ditindaklanjuti, bisa jadi ditindaklanjuti tapi dalam kesunyian gitu, tidak pernah terbuka. Dalam kesunyian, oke. Terkait dengan kasus terbaru yang menjadi sorotan, dugaan pelanggaran ketika Gibran bertemu dengan 30 kepala desa di kota Ambon, sudah ada pernyataan dari Bawaslu, coba kita simak bersama. Nah, berkaitan tentang di Maluku tersebut ya, kita sampaikan bahwa sedang dilakukan proses ya klarifikasi oleh jajaran kita di tingkat provinsi ya,
untuk dilakukan proses penanganannya, sehingga nanti kita punya waktu 7 hari tersebut diberikan keterangan tambahan 7 hari. Apakah dalam prosesnya ada kaitannya terhadap dugaan-dugaan pelanggaran pemilu tersebut. Jadi kalau merujuk kepada ketentuan Undang-Undang 7 tahun 2017 di pasal 1 ayat 35, apakah hal tersebut memenuhi hal-hal yang berkaitan tentang dan dimanai sebagai ruang apa yang disebut kampanye. Bawaslu masih berlindung, mereka ini masih bekerja melakukan upaya-upaya dalam kurun waktu yang memang masih sesuai dengan aturan undang-undang, Bang. Apakah kita bisa menerima itu, itu sebagai sebuah alasan? Itu kan fakta yang sangat telanjang ya, dan terbuka dan disaksikan semua orang maupun di media sosial gitu. Dan menurut Undang-Undang 7 2017 itu tegas sekali, kepala desa itu tidak boleh berpihak. Ketika ada calon bertemu kepala desa dan di sana itu diminta untuk memenangkan salah satu calon, tentu ini sudah pelanggaran. Pelanggarannya sangat jelas gitu kan. Untuk apalagi harus berlama-lama menunggu klarifikasi. Toh dari Ambonnya sendiri kan bisa memberikan fakta-fakta, data-data yang terkait dengan pertemuan itu. Dan pertemuan itu kan tidak hanya terjadi di Ambon, di mana-mana gitu. Bahkan di berbagai tempat itu terdengar suara-suara aparat penegak hukum juga yang meminta untuk memenangkan salah satu calon. Ini pelanggaran yang terlihat terstruktur dan masif, tetapi lagi-lagi ya KPU itu masih enggan meniupkan peluitnya. Apa sebetulnya alasan Bawaslu diduga enggan meniupkan peluitnya? Apakah karena ada faktor anak presiden? Di situ nanti kita akan bahas lebih jauh, pemirsa, usai jeda. Dalam kasus baik di Ambon, di Batubara, bahkan mungkin di Car Free Day di Jakarta, beberapa pasal dan ketentuan bisa digunakan. Hanya saja pengawas pemilu dalam hal ini Bawaslu tidak bertindak tegas menggunakan undang-undang pemilu, tapi malah menggunakan peraturan lain. Bahkan di ruang-ruang yang semestinya sudah jelas, seperti undang-undang desa yang bisa memberi sanksi kepala desa malah tidak menonjol digunakan ya. Jadi saya pikir memang semua orang sedang ketakutan ya berhadapan dengan anak seorang presiden yang maju dalam pertarungan, dan tentu saja sebagai satuan pemerintahan terendah kepala desa sulit kemudian menolak. Ada faktor ketakutan karena berhadapan dengan anak presiden. Ini analisa yang masuk akal tidak, Bang Gaudens? Ya, kita berharap sih penegakan hukum itu, terutama penegakan hukum pemilu itu jangan hanya tajam ke nomor atas, tajam ke nomor bawah, di tengah itu tidak diperhatikan sama sekali. Dan Bawaslu harus memperlihatkan diri bahwa ia bukan alat kekuasaan yang dipakai untuk memenangkan salah satu pasangan calon gitu. Memang terlihat Bawaslu ini banyak argumentasinya, banyak kilahnya, tetapi yang ditindak itu sangat sedikit. Berbeda dengan kasus yang disebut di editorial, kasus yang ditangani oleh kepolisian. Padahal ada sentra penegakan hukum terpadu di tingkat pusat. Nah, di tingkat daerah itu ada juga. Tetapi semuanya seperti tangan itu terasa kaku, lidah itu terasa keluh kalau berhadapan dengan calon atau pasangan calon yang di dalamnya ada unsur-unsur didukung oleh kekuasaan. Oke, kalau kita lihat dari kasus bagi-bagi susu di acara Car Free Day Jakarta pada tahun lalu, Bang Gaudens, sebetulnya sudah ada keputusan yang waktu itu dirasa cukup tegas oleh Bawaslu Jakarta Pusat bahwa memang itu dibuktikan di situ ada pelanggaran menurut Bawaslu Jakarta Pusat. Tapi kemudian sanksinya diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta karena melanggar perda katanya, bukan undang-undang pemilu. Nah, kalau begitu apakah Bawaslu memang punya kesulitan untuk bersikap tegas atau memberikan sanksi yang tegas karena ada pihak yang lain yang harus dilibatkan, Bang Gaudens? Ya, harus kita jujur, memang Undang-Undang Nomor 7 2017 yang terkait dengan definisi pelanggaran
pelanggaran yang terkait dengan pidana itu tidak terlalu tegas ya. Sama seperti yang disebut politik uang misalnya. Apakah pengadaan basar itu dibolehkan atau tidak? Apakah bagi-bagi sembako itu boleh atau tidak? Apalagi sekarang sembako pun dikemas seakan-akan menjadi bantuan presiden, padahal itu bantuan yang dari negara, tidak ada kaitannya dengan pemilu, mestinya seperti itu. Tapi kan dinarasikan bahwa bansos itu adalah bantuan dari Presiden Jokowi, anak Presiden Jokowi itu ikut di dalam pemilu. Ini kan tafsiran orang bahwa bantuan sosial itu dikaitkan dengan tujuan untuk memilih salah satu pasangan calon gitu. Yang hal-hal seperti ini mestinya ditangani oleh Bawaslu. Tapi kan Bawaslu seperti yang kita ketahui selama ini lebih banyak diamnya gitu. Kalau terkait dengan dugaan politisasi bansos, Bang Gaudens, sudah banyak dugaannya, tapi kita belum melihat sama sekali tindakan dari Bawaslu. Apakah karena memang sulit membuktikan bahwa ada politisasi bansos, atau karena memang ada faktor lain yang membuat Bawaslu itu enggan untuk mengusut lebih jauh? Ya, inilah yang menjadi persoalan pokok mengapa begitu masifnya pelanggaran pemilu dan sekarang ini kian vulgar ya pelanggaran pemilu itu karena sanksinya tidak pernah tegas diberikan. Ketika sanksi itu tidak ada atau tidak tegas, yang terjadi kemudian itu orang tidak ada rasa jera gitu, tidak ada takutnya untuk melakukan pelanggaran. Tetapi lagi-lagi kita katakan tergantung siapa yang melakukan pelanggaran. Sepertinya ada yang dikesankan kebal terhadap hukum sehingga melakukan pelanggaran berulang-ulang dan berulang-ulang juga dibiarkan oleh Bawaslu. Oke, baik. Nanti kita akan bahas lebih jauh, pemirsa. Masih ada satu segmen. Kalau misalnya Bawaslu memang tidak bertaji, lalu kita harus berharap kepada siapa? Sesaat lagi, pemirsa. Baik, warganet memberikan komentar atas topik editorial malam hari ini. Ada tanggapan dari akun @ZAFendi. Bawaslu sebagai ganti nama jadi Bafirlu, Badan Aksi Viral Duluan. Bukannya mengawasi, tapi baru mau selidiki kalau sudah diviralkan netizen. Tanggapan yang kedua ada dari akun @pipinjamaludin. Lah Bawaslu ya bisa apa kalau yang melanggarnya si anak yang bapaknya menguasai seluruh elemen di negeri ini. Ini sepakat sepertinya ya dengan apa yang disampaikan Bang Gaudens. Tapi yang menarik yang pertama tadi Bang Gaudens ketika disebutkan Bawaslu sebaiknya ganti nama jadi Bafirlu, Badan Aksi Viral Duluan, baru ditanggapi. Nah ini terkait dengan pertanyaan saya tadi, kalau Bawaslu memang sudah tidak diharapkan, apakah kita harus selalu berharap kepada masyarakat untuk bisa memviralkannya dulu? Ya memang di konstruksi Undang-Undang Nomor 7 2017 itu kan jelas sekali ya bahwa pelanggaran pemilu itu bisa dilaporkan oleh masyarakat maupun atas inisiatif Bawaslu. Di dalam laporan masyarakat itu memang menjelimet ininya poin-poin yang harus diisi, banyak sekali poin-poin yang harus diisi ketika melakukan pelaporan. Dan fenomena yang menarik memang bahwa ketika diviralkan di media sosial, tidak hanya Bawaslu, hampir semua aparat penegak hukum yang terkait dengan pemilu itu sepertinya langsung bangun dari tidur gitu dan bertindak gitu. Walaupun ketika bertindak itu ya pilih-pilih juga gitu, tidak otomatis langsung bertindak. Banyak sekali alasan untuk tidak menindak suatu kasus gitu, alasannya ya keterbatasan waktu. Di dalam undang-undang batasan waktu untuk Bawaslu mengusut pelanggaran itu 7 sampai 14 hari. Ya. Oke. Kalau begitu Bang, apakah kita juga bisa berharap lebih jauh kalau misalnya nih rakyatnya sudah memviralkan, sudah mengadu, tapi balik lagi kan tergantung dengan Bawaslu. Jadi apakah masyarakat bisa berbuat lebih banyak dari sekedar itu? Ya sesungguhnya kalau pemilu itu harus dianggap sebagai sebuah pengadilan. Pada akhirnya rakyat yang menentukan apakah rakyat itu memilih calon yang banyak melanggarnya atau tidak. Karena yang dibutuhkan dari seorang pemimpin itu pemimpin yang beradab, yang menjunjung tinggi etika,
Kalau sering-sering melanggar tentu rakyat yang memonitor gitu. Kalau rakyat monitor pada saat di bilik suara dia akan memberikan vonis gitu. Kalau menunggu Bawaslu kapan tempo. Kita nantikan vonis dari rakyat di bilik suara. Baik, terima kasih Bang Gauden sudah bergabung bersama kami dan demikianlah akhir dari editorial malam. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.